Oke, Ci. Baik, mudah-mudahan Bu Sri cepat bergabung. Oke, kita akan mulai persiapan kita, rekan-rekan. Biasanya kan saya mimpin doa nih. Saya gantian lah, supaya suara saya agak-agak kurang oke. Siapa yang bersedia dengan rela hati dan tanpa paksaan mau mimpin doa buka, rekan-rekan? Ada satu orang? Kira-kira siapa yang mimpin doa buka? Bu Sukarelawan. Elsa, Pak. Silakan, Bu Elsa. Ya, teman-teman, Bapak Sam, mari kita memulai persiapan kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang terkasih, selamat malam Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan. Selalu menemani, mendampingi kami setiap kami melewati setiap apa yang boleh kami alami dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan kakak sekolah minggu dan dipandu oleh Pak Sam untuk persiapan mengajar anak adik-adik di sekolah minggu di GKI Cicurug. Berkati kami semua dan terutama untuk Pak Sam boleh memberikan pendalaman Alkitab yang boleh kami sampaikan kepada adik-adik di sekolah minggu seturut dengan firman-Mu. Berkati teman-teman semua ya Bapak, berkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Elsa. Baik, rekan-rekan, kita akan memasuki persiapan kita, di mana kita mulai dari tanggal 1 Desember. Tema bacaannya adalah Tuhan tahu yang terbaik bagiku. Nah, kalau di sini memang bacaannya panjang ya, Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Cuman saya tadi sudah mengkorting sedikit-sedikit begitu ya. Jadi bacaannya adalah Lukas 1 ayat 5 sampai dengan ayat 13 ya. 5 ayat 13 5 ayat Lukas 1 ayat 5 sampai 13 dilanjut dengan ayat 19 sampai dengan 19 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Jadi dalam kesempatan ini saya butuh 2 orang sukarelawan atau sukarelawati ya. Orang yang pertama membacakan Lukas 1 ayat 5 sampai ayat 13 ya, itu orang pertama. Orang kedua membacakan ayat 20 sampai dengan ayat 25 ya, 20 sampai 25. Orang pertama ayat 5 sampai dengan ayat 13. Siapa yang mau bantu baca? Ada? Marcel. Siap, Bu Marcel. Oke, sekarang orang kedua ayat 20 sampai 25. Siapa yang mau baca? 20 sampai 25. Oke, Karomai 20 sampai 25. Silakan Bu Marcel. Ya, pembacaan kita Lukas 1 ayat 5 sampai 13. Beginilah firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun, mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab, sebagaimana lazimnya, ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut.
Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes." Demikianlah firman Tuhan. Ayat Silakan 20. lanjut, ayat 20, Kak. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya. Sementara itu umat menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Lalu mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Ia memberi isyarat kepada mereka dan ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih rekan-rekan semua yang telah membacakannya. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat ini bacaan yang menjelaskan tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan seorang nabi Tuhan bernama Zakaria. Zakaria bin Ido yang memang tercatat juga di dalam Alkitab kita. Nah, rekan-rekan semua, kenapa bacaannya diambil dari Lukas mulai bulan Desember ini? Karena memang untuk tahun liturginya adalah tahun C, ya, di mana besok hari Minggu itu kita Minggu tanggal 24 ini kita habis tahun yang B ini, bacaan dari Markus, ya. Nah, mulai Desember rata-rata bacaan Injil semua diambil dari Lukas. Di kebaktian umum secara khusus, kalau nanti rekan-rekan akan melihat gitu ya, bacaannya semua diambil dari Lukas, mulai dari 1 Desember sampai dengan nanti selesainya adalah minggu terakhir November atau bahkan Minggu Kristus Raja di tahun 2025. Nah, di dalam bagian yang kita baca ini di minggu pertama bulan Desember ini, maka kita bisa lihat bagaimana Yohanes Pembaptis itu disuarakan kelahirannya. Zaman itu rekan-rekan, seorang Zakaria ini adalah seorang nabi Tuhan. Dia menikah dengan seorang yang bernama Elisabet, dan pada saat itu Zakaria ini dikenal sebagai imam yang tidak memiliki keturunan. Karena apa? Karena Elisabet sudah lanjut umurnya. Jadi buat orang Israel, rekan-rekan, ya, dan juga orang Asia lah pada umumnya gitu ya, sampai hari ini, ya nggak tahu generasi yang sekarang kan cara pikirnya beda. Tapi orang-orang yang generasinya lebih lama gitu ya, yang masih mendominasi hampir 70-80% populasi Asia, termasuk di Indonesia, masih melihat bahwa anak-anak itu adalah berkat. Ya. Kehidupan sebuah keluarga akan menjadi dalam tanda kutip tidak lengkap tanpa kehadiran seorang anak. Karena itulah yang dikatakan sebagai berkat yang paling top. Ya. Dan ini juga yang mewarnai kehidupan Zakaria. Konsep inilah yang hidup pada zaman itu. Sehingga apa? Sehingga ada tekanan tersendiri untuk Elisabet ketika di dalam usianya yang sudah lanjut, dia dan suaminya belum memiliki keturunan. Namun satu hal, kalau kita lihat dari bacaan ini rekan-rekan, Elisa dibanding Zakaria yang sudah ya sudahlah mau apa, nggak mungkin lah gitu ya, udah ya udahlah gitu ya, udah mau gimana. Elisabet itu masih memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa Elisabet itu yakin Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan di mana ini dibuktikan di dalam bacaan kita. Ketika Zakaria sedang memimpin ibadah, dia bertemu dengan malaikat dan malaikat itu mengatakan, jangan takut sebab doamu telah dikabulkan. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Padahal sudah umur yang lanjut, tetapi dimungkinkan untuk terjadi. Kenapa itu terjadi? Hanya karena Tuhan saja. Dan di ayat 20 dikatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana ternyata Zakaria sebagai imam
dia tidak 100% percaya akan kehendak Tuhan. Ya. Nah, melalui bagian inilah kalau kita lihat rekan-rekan, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak. Melalui bagian ini kita mau mengajarkan kepada anak-anak. Belajar dari kisah Elizabeth dan juga Zakaria. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa bekerja kapan saja. Tidak ada satu hal apapun yang bisa menaungi atau bahkan membatasi karya Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang dibutuhkan oleh kita. Tuhan bahkan sanggup memberikan segala sesuatunya, memenuhi apa yang menjadi kerinduan kita pada waktunya. Keyakinan itu juga yang harus kita pelihara dalam kehidupan sehari-hari, di mana anak-anak harus punya keyakinan bahwa Tuhan selalu mengerti apa yang dibutuhkan olehnya. Dan mereka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merespon keyakinan itu dengan memegang teguhnya lewat yang dinyatakan lewat sikap kita untuk tetap bersabar, berjuang, bertahan, dan mau terus maju di dalam menghadapi setiap fase kehidupan. Karena Tuhan selalu beserta kita dan karyanya indah pada waktunya. Ini yang juga dinyatakan lewat ayat hafalan kita, yaitu Yakobus 1 ayat 17a, di mana dikatakan setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Kalau versinya ini masih mungkin kayaknya TB1 sama TB2 nggak terlalu banyak perubahan, tapi kita nanti pakai yang ada di TB2. Itu untuk ayat hafalan dan bahan rekan-rekan. Barangkali ada yang mau dimasukkan, ditambahkan? Yakobus 1 ayat 7a ya Pak. Yakobus 1 ayat 17 sih. 1 ayat 17. Ya oke. Oke. Untuk jika tidak ada pertanyaan, lagu-lagu pendukungnya ada di sini, rekan-rekan semua bisa dilihat ya. Lagu-lagu yang bisa dipakai. Nah, untuk aktivitasnya kita sudah sepakat kemarin karena ini minggu pertama Desember, kita tidak pakai aktivitas yang di sini. Jadi apa aktivitasnya? Aktivitasnya adalah membuat celengan ya, karena semua kelas. Terserah celengannya terbuat dari apa, mau dari gelas yang 1,5 liter boleh, 1 liter boleh, dihias boleh, tidak juga tidak apa-apa. Aktivitasnya adalah membuat celengan, di mana nanti seperti biasa kita pada saat momen-momen Advent maupun Prapaskah kita mau mengajarkan anak untuk mengumpulkan persembahan. Nah, kalau dulu biasanya dipersembahkan pada tanggal 24 atau 25 Desember, nah ini kita mau mempersembahkannya di tanggal 5 Januari. Loh kok tanggal 5 Januari, Pak? Karena bertepatan dengan Epifani. Di mana Epifani itu tahun ini gitu ya, tanggal 5 Januarinya Epifani itu memperingati semangat para majus yang datang kepada Yesus membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Jadi dikumpulnya tanggal 5 Januari. Mengantisipasi juga takutnya kalau 24 kayak biasanya nanti ada yang nyusul-nyusul lagi gitu ya. Udahlah, brek tanggal 5 semuanya. Ada semangatnya juga di situ yang dirayakan. Menegaskan bahwa kedatangan majus itu tidak berbarengan dengan para gembala. Ya, itu sebuah konsep yang harus digugurkan rekan-rekan. Drama Natal dari zaman saya kecil itu salah semua. Termasuk saya juga pelakunya di situ karena dulu saya berperan jadi orang majus. Dulu saya nggak ngerti, sekarang saya udah ngerti gitu ya. Orang majus itu datangnya jauh setelah Yesus udah nggak lagi di goa gitu ya, nggak lagi di kandang. Mereka posisinya udah di rumah Tuhan Yesusnya. Sedangkan di dalam drama kan, wah orang majus datangnya di kandang, nggak gitu pada ceritanya ya. Dan kita juga di situ mau memberikan penekanan bahwa orang majus tuh datang apa sih? Datang tuh memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Persembahan kepada raja yang baru lahir, gitu ya. Raja yang baru lahir, dan persembahan yang diberikan itu kan menyimbolkan kekayaan, kemasyhuran, dan mur itu walaupun diberikan kepada orang mati, itu menandakan bahwa
kerajaannya Yesus Kristus itu, kerajaan dari si raja ini itu tidak akan ada yang bisa menandingi. Baik hidup maupun mati, kerajaannya tetap berdiri kokoh. Nah, itu yang akan jadi aktivitas kita. Jadi semua kelas rekan-rekan diingat aktivitasnya adalah bikin celengan, ya. Dimulai nyelenginnya kapan nih? Dari tanggal 1 itu gitu. Begitu bikin celengan, udah selesai bikin celengan langsung dimasukin mulainya dari tanggal 1 dan baru dikumpulkan tanggal 5 Januari 2024 2025, bertepatan dengan perayaan Natal anak sekolah minggu. Gitu rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan terkait aktivitas dan lagu-lagu? Itu Pak, kata wali kelasnya kalau bisa bikin sendiri di rumah masing-masing di bawah tanggal 1-nya gitu, contohin gitu loh. Ya, boleh gitu ya. Atau mungkin ada yang udah nyontoin, wali kelasnya bilang ke anak-anak, tekankan nggak mesti persis. Ukuran botolnya mau kecil mau gede terserah gitu ya. Nggak ada pembatasan ukuran botol, nggak ada keharusan untuk mendesain. Pokoknya yang penting celengan jadi dikumpulin tanggal 5 gitu ya. Mulai tanggal 1 Desember itu tiap hari sampai tanggal 5 Januari. Wali kelasnya boleh memberikan contoh gitu ya. Yang ngajarin minggu itu untuk aktivitas memberikan contoh. Pasti Cimel. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Pak Sam mau nanya, sehari ngumpul berapa duit, Pak? Nggak ada batasan, Bu. Nggak ada batasan. Ya, kalau boleh sih uangnya yang kertas gitu ya, supaya memudahkan nanti yang menghitung, rekan-rekan penatua yang akan menghitung. Gitu. Cuman ya untuk batasannya sih nggak ada. Apapun yang bisa kita berikan, kita berikan. Ada lagi rekan-rekan? Jadi diingat-ingat, yang pertama rekan-rekan, bacaan Alkitabnya itu Lukas 1 ayat 5 sampai 13, dilanjut ayat 20 sampai 25 untuk tanggal 1 Desember. Yang kedua, ayat hafalannya adalah Yakobus 1 ayat 17a sampai yang datangnya dari atas, sesuaikan dengan TB2 gitu ya. Yang ketiga, aktivitasnya adalah membuat celengan dari botol atau dari apa, silakan. Jumlah nominal minimal tidak dibatasi, tapi yang pasti harus dikumpulkan tiap hari dari tanggal 1 Desember itu sampai tanggal 5 Januari dikumpulkan gitu ya. 5 Januari dikumpulkan pada saat perayaan Natal sekolah minggu ya, tanggal 5 Januari ya, dengan semangatnya adalah untuk persembahan orang Majus. Namanya sih belum ada, tapi ya kita bikin aja. Namanya membuat persembahan orang Majus, dikumpulkan tanggal 5. Oke, itu aja rekan-rekan untuk yang tanggal 1 Desember. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu tanggal 8 Desember 2024. Ya, 8 Desember 2024, bacaannya diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Ini bacaannya pendek, jadi kita akan baca semua saja, nggak usah dipotong-potong. Saya butuh 2 orang sukarelawan atau sukarelawati. Orang pertama membacakan 26 ke 38 itu 8 ayat harusnya. 12. Oke. Membacakan orang pertama itu 26 sampai ayat 31. Orang kedua membacakan 32 sampai 38. Yang membacakan Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 32, satu orang, siapa? Lukas 1 ayat 26 sampai 32, satu orang, orang pertama. Sukarelawati atau sukarelawan, silakan. Ada? Ada yang mau membacakan dengan rela hati dan tanpa paksaan ayat 26 sampai dengan 31. Lukas 1. Boleh saya lagi, Pak Sam? Oke, makasih, Romai. Orang kedua, ayat 32 sampai dengan 38. Satu orang. Ada yang mau bantu rekan-rekan?
Oke, kalau nggak ada saya. Marcel lagi deh. Oh, boleh Bu Marcel, tukar gantian. Tadi Bu Marcel Karomai, sekarang Karomai Bu Marcel. Oke, silakan Karomai. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apa maksud salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus." Ayat 32. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih rekan-rekan semua. Baik, nah dalam kesempatan ini rekan-rekan kita bisa melihat Lukas, catatan Lukas yang kalau kita membandingkan catatan Lukas, notes Lukas tentang kelahiran Yesus dan ketika catatan Matius tentang kelahiran Yesus, maka ini beda, moodnya beda. Kenapa moodnya beda? Karena kalau kita lihat rekan-rekan, Matius itu berfokus pada sosok Yusuf, ya, sosok Yusuf yang hendak menceraikan Maria dan karena dia berpikir nih kayaknya saya nggak yakin apa yang dikatakan oleh Maria itu betul. Tetapi Lukas justru berfokus pada apa yang terjadi pada Maria. Fokusnya pada Maria, di mana Maria pada saat itu diberikan pemaparan, ya, semacam presentasi lah begitu ya. Kalau kita lihat di sini presentasi yang dilakukan oleh malaikat Gabriel tentang rancangan Tuhan kepada dirinya. Para penafsir Alkitab memperkirakan Maria pada saat itu usianya masih sangat muda, karena di Israel itu Bapak Ibu Saudara-saudari masih waktu zaman Tuhan Yesus itu pernikahan di usia muda itu sangat tinggi. 15 tahun seorang perempuan sudah bisa dinikahi. Jadi kurang lebih itu Maria usianya 15, 16, 17. Makanya ketika Tuhan Yesus berusia 30 sampai 33 tahun dia hendak disalib. Maria itu beda usia dengan Yesus enggak terlalu jauh. Ya. Makanya ketika Maria melihat Yesus disalib itu usia Maria mungkin sekitar ya bangsa 40 mau 50, belum terlalu jauh. Beda dengan sekarang gitu ya, rekan-rekan. Zaman dulu itu semua masih muda terjadi. Dan pada saat ini di kondisi mudanya Maria itu mendapatkan pemaparan, presentasi dari malaikat Gabriel tentang rencana Allah, di mana ia terkejut. Dari mulai salam yang didengar aja udah membuat dirinya terkejut. Kenapa terkejut? Karena itu berisi tentang berita karunia Tuhan. Ya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Shalomnya itu bukan shalom yang biasa. Oleh karena itu ketika dia takut, wah ini kayaknya Tuhan punya sesuatu nih. Ada sesuatu ya. Nah, disitulah si Gabriel ini menguatkan ya. Engkau akan mengandung melahirkan seorang
Anak laki-laki harus dinamai Yesus, ia menjadi besar dan seterusnya. Jadi kesempatan terakhir di tengah presentasi itu ya karena ini adalah sebuah presentasi dua arah dan ini menunjukkan bagaimana ternyata Tuhan itu tidak selalu berkomunikasi satu arah kepada umatnya, tetapi juga mengizinkan pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan umatnya. Di ayat 34 kita bisa melihat Maria itu bertanya, gimana? Saya belum pernah berhubungan. Kalau di dalam TB1 dikatakan karena aku belum bersuami. Nah, di TB2 ini lebih jelas gitu ya. Karena aku belum pernah berhubungan. Ya memang arahnya ke arah sana lah gitu ya Bapak Ibu. Tetapi di dalam bagian ini menegaskan bahwa Maria memang benar-benar pada saat itu adalah perempuan yang suci. Perempuan yang tidak boleh bilang tidak bercacat celah di tengah keperawanannya, keperawanan yang sungguh menggugurkan klaim bahwa Maria itu melakukan sesuatu dengan laki-laki lain, diceritakan segala apa, akhirnya jadi Yesus. Ini menggugurkan klaim itu. Dan memang terjemahan aslinya seperti itu. Gitu ya. Saya ini adalah, ya boleh dikata perawan ting-ting. Gitu ya. Nah, di dalam bagian ini, malaikat menerangkan itu semua. Roh Kudus akan turun dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Itu juga yang terjadi kepada siapa? Elizabeth, sanak saudaramu itu. Ya, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebuah hal yang tidak bisa. Ya, zaman sekarang bahkan hal yang sangat mustahil bin mustajab. Begitu ya. Makanya kalau orang bercanda, wah udah nambah lagi, saya bilang gitu. Wah ini lihat aja itu Elizabeth dengan Zakaria. Karena hal yang mustahil bin mustajab. Begitu ya. Tidak bisa dilakukan. Dan itu dipaparkan oleh malaikat. Lihat Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung. Dan itulah yang nanti menuntun Maria untuk berjumpa dengan Elizabeth dalam pembacaan-pembacaan berikutnya. Sebab bagi Allah, poinnya adalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Sebagaimana tema kita yang mengatakan, jangan takut kamu bisa lakukan. Semangat untuk bagi Allah tidak ada yang mustahil, inilah yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Di tengah segala kemustahilan bin kemustajaban yang ada di dalam kehidupan mereka, di tengah segala keraguan anak-anak yang mengatakan, apakah saya bisa hidup dengan lebih baik, mengubah diri, atau segala macamnya, di tengah segala pergumulan anak-anak kita ya, anak-anak sekolah minggu dari TK aja udah kenal namanya insecure gitu ya. Nah itu kan menjadi sebuah hal yang berarti itu sudah konsumsi mereka hari-hari. Insecure karena temennya inilah. Nah, kita mau mengajak anak-anak, jangan seperti itu. Jadilah pribadi yang secure, pribadi yang yakin. Karena apa? Karena Tuhan itu menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itulah yang menolong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang menolong kita untuk terus berkembang. Menjadi anak-anak yang hidup di dalam kesucian hati kepada Tuhan. Sebagaimana Maria yang dipercaya oleh Tuhan di tengah kemudaannya untuk menjadi berkat menghadirkan juru selamat bagi dunia ini. Nah ini juga yang semakin ditegaskan dalam ayat bacaan, ayat hafalan kita, Yesaya 41 ayat 10a, mohon disesuaikan dengan TB2, rekan-rekan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sampai situ untuk ayat hafalannya. Bahan dan ayat hafalan, rekan-rekan, apakah ada pertanyaan? Aman ya? Baik, kalau sudah aman, maka lagu-lagu pendukungnya rekan-rekan bisa lihat di sini. Ada bisa dicek di sini. Nah, untuk aktivitasnya, rekan-rekan ini kan kembali lagi masih kita vibes-nya vibes celengan. Ya. Aktivitasnya untuk semua kelas, check up celengannya untuk minggu kedua ini gitu ya, supaya mereka nggak gampang lupa gitu ya. Nanti kita check up lagi celengan mungkin udah minggu keempat gitu ya. Jadi aktivitasnya adalah kita tanya kepada anak-anak atau kalau batita berarti kepada orang tuanya, gimana celengannya, sudah berjalan atau belum? Kalau berjalan ada kesulitan tidak? Apa yang jadi kesulitannya dari uang jajannya disisihkan? Terus kalau yang belum, ada hambatan apa yang bikin belum? Nah itu aktivitasnya. Kita check up kepada teman-teman. Ingetin bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Jangan ragu
untuk melakukan atau untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sesedikit apapun itu akan menjadi sesuatu yang bermakna. Karena apa? Karena persembahan kita jika didasari oleh semangat yang tulus, sebagaimana kita meneladani para majusi yang jauh-jauh memberikan persembahan kepada Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang memberkati banyak orang. Itu aktivitasnya untuk semua kelas. Jadi check up untuk celengannya supaya mereka nggak lupa, dan ketika minggu lalu belum dikerjakan langsung bisa diingetin dan dikerjakan di tanggal 8 Desember ini. Itu untuk aktivitas, dan juga tadi ada lagu-lagu rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan? Aman semua? Oke, kalau semuanya aman, tadi di awal saya lupa infokan, karena ini kan kita sudah masuk minggu Advent. Jadi selain daripada aktivitasnya adalah tadi celengan, yang di minggu pertama tanggal 1, di minggu kedua ini adalah mengecek celengannya. Nah, rekan-rekan juga perlu diperhatikan, masing-masing kelas mohon menyiapkan lilin ya, lilin Advent gitu ya. Nah, tapi lilinnya itu nggak mesti semuanya beneran. Kenapa? Karena mempertimbangkan segala situasinya, maka yang akan pakai lilin beneran itu adalah kelas Immanuel dan juga kelas kelas Musa ya. Nah, nanti bagi kelas-kelas yang lain selain daripada kelas Immanuel dan Musa yang akan, nah ini kok gambarnya kecil ya, pokoknya yang inilah gitu ya, yang besar. Nah ini, nah selain dari kalau kelas Immanuel dan Musa akan pakai lilin beneran. Kenapa kelas 2 itu aja? Karena anak-anaknya juga udah lebih gede, lebih safety, lebih aman gitu ya, tidak terlalu gerak badannya, motoriknya, kinestetik dan motoriknya tidak terlalu banyak. Nah, bagaimana dengan kelas-kelas yang lain, mulai dari kelas Daniel sampai dengan kelas Yeskiel? Nah, Daniel dan Yeskiel nanti akan ngeprint lilin yang belum nyala. Ini tadi saya dari tadi nyari lilin yang belum nyala gitu ya, gambar lilin yang belum nyala. Nanti ada, ini kan mana ya? Nah, karena kan nanti lilinnya itu berbentuk warna ungu 3, ada putih 1 di tengah. Nah, itu ada yang pink 1 gitu, kurang lebih kayak gitu. Nanti masing-masing wali kelas mulai tanggal 1 Desember tolong print 4 buah lilin ya, agak gede. Nanti lilinnya itu ditempel di di papan tulis. Lilinnya tanpa api di atasnya, api di printer pisah. Nah, tiap minggu Advent itu ditambahin gitu. Misalnya nih minggu Advent pertama, berarti yang nyala dikasih api itu adalah 1 lilin ungu. Advent kedua 2 lilin ungu. Advent ketiga 2 lilin ungu dengan 1 lilin pink. Advent keempat semuanya dikasih api begitu ya. Itu untuk dari kelas Daniel sampai dengan kelas Yeskiel. Nanti di mana lilinnya ditempelnya itu di papan tulis ya. Jangan lupa ada satu tempelan lilin warna putih juga yang gede gitu ya. Sama lah, ukurannya sama dengan 4 yang tadi, karena nanti itu akan dikasih api setelah tanggal 25 gitu ya, nyalain semua lilinnya gitu, tandanya sudah minggu Natal. Itu mungkin masing-masing wali kelas mohon bisa mengondisikan sudah mulai dipajang atau ditempel lilinnya di pojokan papan tulis itu mulai 1 Desember ini gitu ya, mulai minggu pertama Desember alias Advent pertama, untuk memperkenalkan makna minggu-minggu Advent kepada anak-anak. Jangan lupa ditekankan juga ya di dalam pengajarannya, baik yang tanggal 1 maupun tanggal 8 kita memasuki Advent pertama tanggal 1, kita memasuki Advent kedua tanggal 8 itu. Ditekankan di situ makna minggu Advent yang berarti penantian, menantikan kelahiran Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan ini adalah usaha untuk memperbaiki diri,
menyiapkan diri kita menyambut kelahiran Sang Raja Damai itu. Gitu ya rekan-rekan. Untuk yang kelas Musa dan Immanuel akan pakai lilin yang beneran yang sudah bisa dinyalakan nanti dikondisikan. Oke, seperti itu rekan-rekan. Mungkin ada tambahan lagi sebelum saya umumkan jadwal persiapan berikutnya. Ada tambahan mungkin rekan-rekan? Ya, Bu Mas Rina. Ada televisi apa ya? Gimana Bu? Itu ada TV apa ya? Apanya Bu? Yang apanya tuh? Saya kurang jelas dengar suaranya Bu Mas Rina. Ntar saya gedein dulu speaker saya. Ya, silakan Bu. Iya, sama kayak Karomai, saya mempunyai isu dengan suaranya Bu Mas Rina. Ya, Bu Mas Rina, ada apa, Bu? Halo? Ya, Kak, kedengaran nggak? Nah, ya, sekarang lebih baik, Bu. Gimana, Bu? Itu di kelas YSL ada TV kan ya? Ada TV ya, YSKL? Bisa dipakai nggak, Pak? TV bisa dipakai, Bu. TV YSKL bisa. Itu kan TV memang di situ bisa. Kita kan sama kelas. Kalau nyari gambar kayaknya susah deh Bu, kalau ditampilin di TV itu agak-agak susah-susah gampang gitu ya. Mendingan ditempel aja sih pakai kertas, ditempel di papan tulis gitu kalau usul saya. Maksudnya kita kalau itu kan istilahnya adalah Maaf Bu, sempat keputus gimana Bu? Pak, itu maksudnya TV-nya kan itu kita ada misalnya ada lagu baru ya Pak ya kan, daripada TV-nya itu tidak dipergunakan, mungkin bisa kita pakai untuk lagu nyari dari YouTube gitu Pak. Oh boleh Bu, itu mah memang buat dipakai buat itu kok boleh. Iya, cuman saya sama Kak Rahayu tidak paham untuk cara makainya gitu Pak. Kemarin itu kita emang rencana mau ditulis sama Kak Rahayu, cuman karena kita nggak tahu ya jadinya daripada maksudnya di situ ada tapi tidak dipergunakan gitu, mubazir Pak gitu. Ya udah mungkin nanti. Nggak ada remote-nya kemarin Pak. Nggak ada remote-nya. Coba Mau nanti pakai cek cuma nggak ada remote-nya di remote-nya ruang Bu, guru kemarin. sekolah minggu deh, Bu. Remote ada di kelas Daud, mohon maaf kemarin saya lihat. Oh, ya. Kemarin mau pakai cuman nggak ada remote-nya. Oh, di kelas Daud Bu, udah kejawab tadi. Ada di kelas Iya Daud. gitu. Ya. Iya, maksudnya kan kalau memang ada fasilitas ya kita manfaatkan gitu Pak. Boleh, boleh. Mungkin nanti minggu ini bisa latihan. Ya? Ya. Nyetelnya bisa kawannya bisa tuh. Aku juga kawannya bisa nyetelnya. Ini kan mesti connect ke internet itu. Ada internetnya ke connect kok, Ci. Internetnya udah bagus, Bud. Nanti minggu bisa lah, Bu. Minggu besok ini, besok latihan gitu untuk ya baik. Remote-nya ada di kelas Karomai. Nanti minta ke Karomai aja atau ke Bu Sri. Oke. Ya, terima kasih Pak Sam, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mas Rina. Ini suaranya enak nih, kedengeran. Oke. Ada lagi rekan-rekan tambahan? Pak Sam, yang tadi boleh nyala boleh diulang. Boleh diulang yang lilinnya, misalkan satu lilin ungu dinyalakan, terus yang kedua. Sebentar, ini saya sambil tulis di tag aja ya. Jadi rekan-rekan Advent 1, jadi lilin itu, komposisi lilin Advent. Lilin itu 3 lilin ungu, 1 lilin putih. Ya, 3 lilin ungu, 1 lilin putih. 3 lilin ungu, 1 lilin putih, 1 lilin pink. Ya, nah, Advent 1 yang nyala itu adalah 1 lilin ungu, dikasih api di atasnya.
Kalau yang kelas Musa dan kelas Immanuel tinggal dinyalain aja 1 lilin ungu. Advent 2 lilin ungu. Advent 3, karena ini adalah minggu yang dikatakan Gaudete atau minggu sukacita, 2 lilin ungu dan 1 lilin pink. Ya. Advent 4 itu 3 lilin ungu tambah 1 lilin pink. Nah, nanti setelah Natal kan tanggal 29 ada 1 hari Minggu. Itu berarti termasuk lilin tanggal 29 Desember 29 sorry bukan 29 ya 29 hari Minggu. 29 Desember itu semua lilin termasuk lilin putih dinyalakan. Sorry salah. Bukan semua lilin. Jadi yang lilin yang lain itu sudah dicabut. Tinggal lilin putihnya saja disisakan. Lilin putihnya yang dikasih api atau dinyalain pada tanggal 29 Desember. 5 Januari karena kita tidak di kelas, nggak usah ada lilin-lilinan gitu ya. Jadi 5 Januari kan perayaan Natal bersama, semua kelas digabung, jadi udah nggak perlu pakai lilin-lilinan gitu ya. Nanti di kebaktian umum kita nyalain 1 lilin putih begitu ya. Nah itu dia recapnya rekan-rekan. Jadi nanti kalau rekan-rekan merasa tidak yakin, nanti bisa cek di YouTube tayangan persiapannya. Nanti dicek lagi ini Advent itu berapa, disesuaikan dengan lilin-lilinnya begitu ya. Saya juga pernah bikin kalau nggak salah pemaparannya di episode Sersan, bisa rekan-rekan cek di YouTube DKI Cicurug juga ada. Oke, itu Kak Romai aman? Pak, Advent pertamanya mulai tanggal 1 Desember kan? Iya Ci, 1 Desember bener. Ini tanggal 29 itu yang lain diangkat dong apinya, tinggal lilin putih yang nyala ya? Iya, Gitu. tinggal lilin putih doang tanggal 29. Yuk. Oke, rekan-rekan kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, untuk persiapan berikutnya kita akan persiapan lagi tanggal 7 Desember ya. 7 Desember hari Sabtu kita akan persiapan, jamnya masih sama jam 7, persiapan GSM untuk bahan minggu ketiga sampai kelima ya. Minggu ketiga sampai bahan minggu kelima bulan Desember 2024 ini. Kita menghabiskan buku Sahabat Anak gitu ya. Kita habiskan betul-betul lah bahan-bahan ini supaya kita bisa mengajar dengan menyelesaikan tahun 2024 ini dengan penuh semangat dan juga penuh sukacita begitu ya. Jadi kita akan persiapan lagi tanggal 7 Desember 2024 jam 7 malam seperti biasa. Itu rekan-rekan untuk tanggal persiapan berikutnya. Dan jika sudah tidak ada lagi, rekan-rekan diingatkan kita untuk ini bukan hanya untuk anak-anak aja ya, tapi buat semua lah, termasuk orang tua. Kan minggu depan berarti tanggal 1 Desember itu sudah mulai Advent pertama, dan kita sudah terbiasa di GKI Cicurug untuk yang jemaat dewasa ada namanya persembahan Natal. Amplop persembahan Natal sudah bisa diambil mulai dari tanggal 1 Desember itu ya, untuk diisi, dan juga nanti tanggal 24, 25 ada namanya juga persembahan palungan, sudah bisa rekan-rekan siapkan mulai dari sedini mungkin. Dan juga untuk tanggal 24 rekan-rekan diingatkan kebaktian malam Natal atau Natal pertama sebutannya sekarang itu 2 kali. Ya, sudah diputuskan dalam persidangan majelis jemaat dan juga di panitia sudah diinfokan 2 kali tanggal 24 malam Natalnya. Jam 5 sore yang pertama dan yang kedua jam 7 malam. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, para lansia, atau juga yang mungkin susah melihat di kegelapan,
saya sarankan dan kami semua segenap anggota Majelis Jemaat GKI Cicurug, saya dan rekan-rekan penatua menyarankan datang yang jam 5 gitu ya. Karena apa? Satu, masih lebih terang, kedua, kemungkinan hujannya jauh lebih sedikit begitu ya. Untuk yang jam 7 ya bukan artinya yang jam 7 tidak disarankan, bukan gitu. Tapi yang jam 7 itu karena kondisi cuaca juga sudah lebih gelap. Kalau bawa anak rasanya juga cuacanya udah dingin, kasihan di jalan, akan lebih baik ikut yang jam 5 gitu ya, yang jam pertama. Yang jam 7 mungkin bagi yang masih muda atau anak-anak yang remaja atau mungkin yang anak-anaknya sudah agak lebih besar, itu bolehlah yang jam 7 malam. Tapi kalau anak-anaknya masih kecil, apalagi bawa lansia, disarankan yang jam 5 sore. Karena 24 malam itu kita buat 2 kali kebaktian. Supaya apa? Supaya tidak terlalu membludak. Ya. Tanggal 25 gimana Pak? Tanggal 25 hanya 1 kali kebaktian. Ya. Dan untuk perayaan Natal umum tahun ini tidak ada. Perayaan Natal umum, perayaan Natalnya kita fokuskan di masing-masing badan pelayanan jemaat. Baik di Komisi Anak yaitu di Natal Sekolah Minggu tanggal 5 Januari. Nanti remaja juga ada sendiri kalau nggak salah sekitaran tanggal 5 begitu ya. Dan lansia itu kalau nggak salah di Desember tanggal 28 gitu ya. Untuk perayaan Natal umumnya tahun ini kita percayakan ke masing-masing BPJ, siklusnya bertukar gitu ya. Kalau nggak ada perayaan umum berarti di BPJ. Kalau misalkan nanti ada Natal bersama, Natal umum berarti BPJ udah nggak usah Natalan lagi. Gitu. Itu aja rekan-rekan mungkin tambahan dari saya. Jangan lupa draftnya untuk dikirimkan. Dan memasuki bulan Desember juga, saran saya rekan-rekan jaga kesehatan, jaga semangat, karena pasti kegiatan kita akan jauh lebih banyak dan kita harus sudah mulai mempersiapkan Natal untuk kegiatan-kegiatan lainnya juga. Mungkin sebagian dari kita akan berlibur. Saran saya jagalah kesehatan, tetap semangat rekan-rekan semua. Jika sudah tidak ada lagi, kita akan tutup persiapan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur. Ya, gimana Ci? Untung belum. Ada tadi tambahan apa? Silakan Bu Krisdawati. Kak Kris, sebentar Pak Sam sebelum berdoa nih. Oh ya, gimana Bu? Pak Sam yang ini ya, yang Advent nih, yang Advent ini yang mengenai lilin nih. Ini kan baru pertama kali kita lakukan ya Pak Sam ya. Ini masukan dan usul dari saya. Mungkin bisa dibuatkan redaksinya Pak. Jadi nanti petugas liturginya tinggal baca nih, jangan sampai nanti ada salah kata, salah itu. Jadi nanti ini saya usul dibuatkan redaksinya. Jadi nanti petugas liturginya tinggal membacakan di awal ibadah itu. Jadi Advent 1, 2, 3, 4, 5. Itu Pak, mungkin sebaiknya seperti itu Pak. Terima kasih. Mantap Bu. Siap, boleh. Itu nanti bisa mungkin nanti jadi catatan buat rekan-rekan semua. Nanti ingetin saya ya, mungkin di sekitar H-3 saya akan buatin terkait penjelasan Adventnya, tiap-tiap minggu Advent itu bisa rekan-rekan bacakan sebelum masuk ke dalam liturginya gitu ya. Makasih Bu Krisdawati. Iya, terima kasih sama-sama. Itu juga sangat baik. Oke, kalau sudah tidak ada lagi kita akan bersatu dalam doa. Kami bersyukur pada kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh menyelesaikan persiapan kami dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk semakin menajamkan bahan-bahan yang kami ajarkan kepada anak-anak pada waktunya kelak. Jika kami juga akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing, kiranya Tuhan berkati agar segala hal yang kami lakukan, kami kerjakan setelah kami berpisah ini, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat malam, Bapak. Selamat malam teman-teman. Langsung pamit ya Pak.